Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludi yuladu 'alal fitrah." Sesungguhnya setiap insan, setiap manusia, setiap anak diciptakan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Apabila kita perhatikan kalimat ini, saudara-saudara sekalian, bahwa manusia sebenarnya diciptakan dalam keadaan baik, sempurna, dan jauh dari segala dosa. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya yang menjadi arah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuju kepada kesucian sebagaimana waktu kita dilahirkan ke dunia. Kesucian yang dimaksud dengan hadis ini ialah kesucian bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam diri kita, yang menjadi pegangan hidup kita, menjadi arah perjalanan kita, dan menjadi tujuan atau cita-cita besar kita di dunia, yaitu mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila tujuan ini sudah meleset kepada arah yang lain, maka kita dipastikan akan jauh dari rel-rel atau jalur-jalur menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, dalam ilmu tasawuf, memelihara diri, memelihara hati, mensucikan hati, membersihkan diri adalah metode atau pelajaran utama yang harus diutamakan, diprioritaskan. Karena tanpa kebersihan hati, kita tentu sangat susah untuk berjalan menuju nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang seseorang begitu rajin ibadah, begitu rajin sholat, puasa, tiba-tiba dalam waktu sekejap mereka menjadi malas, mereka tidak bersemangat untuk mengerjakan ibadah lagi, karena iman mereka turun naik. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Faktor utama yang menyebabkan turun naiknya iman karena tujuan kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuai yang dengan kita ucapkan lillahi ta'ala. Karena yang lebih besar di dalam hati sehingga turun naiknya iman itu adalah karena kita menginginkan sesuatu melebihi keinginan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita ingin memiliki sesuatu, contohnya adalah apabila kita merasa ingin atau mengidam-idamkan mobil, lalu keinginan menginginkan mobil itu lebih besar dibanding keinginan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi Tuhan kita pada waktu itu adalah mobil. Demikian pula yang lainnya. Segala keinginan yang kita inginkan melebihi keinginan kita bersama Allah, disitulah letak bahwa kita menjadikan sesuatu tersebut adalah Tuhan kita, dan ini sangat berbahaya. Dan inilah yang menyebabkan orang kadang-kadang imannya turun naik, kadang rajin, kadang malas.
Dan ini pula lah yang menyebabkan orang biasa menjadi murtad, keluar dari agama, yaitu agama Islam, karena dia tidak memiliki dasar beriman yang baik. Dia tidak menyalurkan atau mengisi dirinya dengan tujuan utama, yaitu membersihkan hatinya atau dirinya dari selain Allah. Allah tidak dijadikannya sebagai sumber cita-citanya, sumber kekayaannya, sumber keinginannya, sumber kesenangannya. Apabila hal itu dia lakukan, maka tidak mungkin dia akan keluar menjadi murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus menjadi perhatian kita, betapa pentingnya kesucian hati itu dipelihara, dibersihkan dari selain Allah, karena akibatnya sangat fatal. Sehingga di dalam ilmu tasawuf, hati itu senantiasa dibersihkan, dijaga, dan diawasi jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bergaul, serba menyedikitkan sesuatu, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka ingin agar hati mereka suci sebagaimana suci sewaktu mereka lahir ke dunia ini. Sebab apabila hal itu tidak kita utamakan saudara-saudara sekalian, maka tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Dan dorongan ini hanya bisa dimungkinkan apabila kita mendalami ilmu tasawuf, ilmu yang berusaha atau mengupayakan agar hati kita bersih dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di masa-masa sekarang saudara-saudara sekalian, kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa ada kalanya seseorang itu dalam kehidupannya melakukan amalan-amalan yang menuju ke surga, tapi namun di akhir hidupnya dia melakukan amalan yang membawanya menuju ke neraka. Kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Sebab di waktu dia melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di waktu dia beribadah, yang dia minta adalah bagaimana dia memperoleh kesenangan materi, kesenangan dunia. Dia meminta, ya Allah berikanlah saya begini, kendaraan, rumah mewah, sukseskan anak-anak saya. Jadi tidak ada keinginan atau doanya untuk, ya Allah jadikanlah saya, berikanlah saya petunjuk bagaimana saya dekat kepadamu, bersihkanlah hati saya sehingga saya hidup dengan penuh zikir, dengan penuh ketakwaan kepadamu. Tapi dalam ibadahnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana dia supaya menikmati kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang membuat dia kecewa apabila hal itu tidak terpenuhi, maka dia akan murtad. Dan walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua permintaannya tentang permasalahan dunia, dia pun juga akan kufur nikmat, karena setelah dia peroleh apa yang dia inginkan, maka dia akan melupakan sang pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang saudara-saudara sekalian, menurut hadis Rasulullah SAW, kadang-kadang seseorang melakukan amalan-amalan yang membawa dia ke neraka, tapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan menuju atau membawa dia ke surga. Hal ini terjadi karena di waktu dia melakukan amalan-amalan tersebut, dia merasa tertekan, dia merasa terjepit,
artinya ada keterpaksaan. Namun di dalam hatinya dia mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya ini buruk, sehingga hatinya terus mengoreksi dirinya, hatinya terus berusaha memikirkan keselamatan dirinya, sehingga di dalam waktu-waktu tertentu atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tersadar dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mengantarkan dirinya menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar karena di waktu dia melakukan perbuatan tersebut, ia selalu ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah bagaimana caranya dia bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Dan inilah yang membuat mereka selamat menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara pertemuan kita atau pembahasan kita hari ini yang singkat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang bersih, manusia yang suci, disebabkan karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang awam tidak mungkin kita bisa menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci, kecuali dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang kita harapkan, dengan syarat kita benar-benar hanya cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang benar-benar hanya berjalan menuju kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.